Ya, menjadi orang yang terjebak pada ekstrim yang keliru saya pikir ya. Karena sekali lagi menurut saya kita diciptakan tidak untuk menjadi robot gitu ya. Karena kamu lahir, kamu menikah dengan siapa, kamu dapat pekerjaan apa, kamu nanti naik bus apa, punya mobil apa, semuanya didikte secara saklek sehingga seakan-akan kita tidak ada tanggung jawab untuk memilih. Padahal kehidupan kita penuh dengan pilihan kita. Tuhan itu begitu besar ya, sehingga untuk diilustrasikan melalui hal-hal yang secara material mungkin tidak cukup memadai. Iya. Berjumpa lagi di Rumah Filsafat bersama dengan bintang tamu kita sore hari ini ya, Dimas Anugrah. Pertama-tama kita dari Rumah Filsafat ini bersama dengan teman-teman dan seluruh keluarga Rumah Filsafat ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman. Subscriber kita hampir menyentuh 4.000 ya, 4.000-an, dan terima kasih atas dukungannya, dan jangan lupa terus dukung kami supaya ide-ide di dalam Rumah Filsafat ini bisa tersebar semakin luas, tema-temanya semakin menarik gitu ya, dan harapannya bisa memberi pencerahan gitu kan. Kata kuncinya itu kan selalu pencerahan gitu ya. Terus kami juga berterima kasih kepada 38 Bar and Cafe yang menjadi tempat kita lagi di sini nih, 38 Bar and Cafe, tempat kita syuting episode Rumah Filsafat, mungkin 2 atau 3 episode nih ya. Terima kasih. 38 Bar and Cafe ini ada di Bilangan Kebayoran ya, Kebayoran Tendian Senayan. Bisa di Google langsung lah, 38 Bar and Cafe. Tempatnya nyaman, orang-orangnya baik, dan kami juga sering nongkrong di sini, live music, denger live music sambil ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol filsafat. Dan ini teman-teman Rumah Filsafat juga sudah membuat karya-karya kreatif ya dalam bentuk merchandise. Ini salah satunya yang saya pakai nih. Ini adalah Cyborg Nietzsche ya. Teknisnya nanti kita kabarin deh di sosial media kalau teman-teman ada yang tertarik. Nah, hari ini kita bersama Mas Dimas nih. Mas Dimas atau Bang Dimas atau Bro Dimas ini kan? Bebas, nama juga boleh. Mas Dimas ini keluarga dari Rumah Filsafat ya. Jadi dia sudah lama, kita kenal udah lama, dan Mas Dimas juga sering nulis di Rumah Filsafat. Mas Dimas ini aktivis ya, aktivis intelektual ya. Iya, mau belajar ya. Belajar terus-menerus. Ceritain sibuk apa nih sekarang nih? Iya, Bung Reza, terima kasih ya atas kesempatan ini bisa dengan senang hati ngobrol-ngobrol lagi ya. Udah lama kita nggak ketemu. Setelah sekian lama dan sekian purnama gitu ya. Di 2023 ini kali pertama kita jumpa ya. Iya. Senang melihat Bung Reza sehat. Selalu sehat. Iya. Saya pembelajar, Bung Reza. Belajar apa nih? Belajar juga dari Bung Reza. Belajar yang serem-serem nggak apa? Sibuk apa Mas? Sehari-hari? Iya, saya masih berkutat di bidang edukasi, mengelola satu website di bidang teologi dan spiritualitas. Lalu apa nama website ini? Oh ya, di ODBU ID. Oh, itu apa tuh artinya itu? Itu Our Deliberate University Indonesia. Teologi dan spiritualitas. Jadi buat saya baru dengar nih kayaknya terakhir kita ketemu belum masuk sini ya. Belum diomongin. Oh, padahal sudah. Waktu itu udah ya. Jadi buat mungkin Bung Reza atau teman-teman dari Rumah Filsafat yang ingin visit ODBU ID. Ya, itu ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Jadi yang suka tema spiritualitas atau teologi, silakan mampir. Visinya sejalan sama Rumah Filsafat berarti ya? Iya, mencerahkan ya, dengan semangat belajar bersama tentunya. Iya. Dengan ini giat juga di komunitas Circles Indonesia ya selama 2,5 tahun. Komunitas Circles Indonesia ya? Iya, kami belajar budaya, sains. Itu tiap bulan diskusi ya? Ada diskusi tiap bulan? Sepekan sekali ya? Setiap minggu sekali? Iya, Bung Reza juga udah beberapa kali ya? 4 kali ya? Mengisi ya dengan tema-tema yang menarik, dan kami suka dengan kelas Bung Reza sebenarnya. Ya, seriously. Bung asal dari mana nih Bung? Saya lahir di Surabaya. Arek Surabaya. Lalu saya SMP pindah ke Balikpapan.
Lalu Oh, pantesan kemarin ke Balikpapan ternyata yes, salah satu kampung kelahiran tuh. iya, kampung kedua, Kampung kedua ya. ketemu orang tua, Orang kakak tua di Balikpapan. di Balikpapan. Tapi setelah lulus dari SMA ya, setelah lulus SLTA saya kembali ke Surabaya, kuliah dan sekarang berkarya di Jakarta. Spesialisnya apa tuh? Studinya apa dulu waktu kuliah? Saya awalnya ekonomi ya, Ekonomi. ekonomi manajemen. Lalu Itu apa S1 atau? iya S1 S2. S2. Iya. Belajar leadership ya untuk Tunggu, ini S1 S2 ekonomi manajemen, tapi Yes. sekarang menjadi bos ODBU bidang teologi dan spiritualitas. bukan bos. Bagaimana nih menghubungkan ekonomi manajemen dengan teologi dan spiritualitas? Ini kan dua hal yang berbeda ini. Ekonomi pakai spiritualitas nggak profit bener. Iya, sebenarnya spiritualitas perlu dimaknai secara lebih komprehensif ya, Bung ya. Oh, Jadi dia menyangkut seluruh dari aktivitas kehidupan manusia sebenarnya ya. bisa. Termasuk ekonomi sebenarnya mengandung spiritualitas. Ya. Cuan itu ya. Cuan. Iya. Sorry kepotong tadi. Jadi gimana? Ya, jadi S2 ekonomi. S1 S2 ekonomi manajemen, lalu saya mengambil leadership juga di strata yang sama dan Surabaya. ya ada kelas di Surabaya waktu itu, tapi sekolahnya sebenarnya di Bandung ya, jadi wisudanya kawan-kawan tuh di Bandung, lalu melanjutkan di strata yang sama juga di bidang teologi. Oh, ada S2 teologi berarti? Ada waktu itu saya mengambil di Seminari Reform Indonesia Ya, di Warung Bucit ya. Kita pernah ngobrolnya. Iya. Lalu sempat melanjutkan ke luar walaupun masih belum selesai sampai sekarang. Oxford untuk kan? yang ketiga. Oh, jangan malu-malu lah. Itu susah itu masuk ke situ itu. Salah satu universitas tertua di dunia. Iya, masih belajar sih. Bidang apa ya di Oxford? Saya ambil teologi publik sebenarnya. Teologi Iya, publik. tapi konteks besarnya di sana sebutannya religion and public life. Tapi yang saya Public Relation. riset tentang teologi publik ya. Itu PhD berarti ya? Ya, dokter. Udah bisa disebut PhD candidate belum? Belum, karena saya masih belum ini ya, Proposal belum jalan soalnya. belum saya submit ya. Kenapa dari ekonomi manajemen tiba-tiba belajar teologi? Itu kan kalau ekonomi manajemen belajar akuntansi gitu ya masih dalam area. Ini kan lumayan jauh gitu. Ada perubahan apa waktu itu? Tidak ada perubahan, tapi saya punya keinginan memang ya untuk belajar hal-hal yang bersifat teologis. Kenapa nggak dari awal belajar SD Nah, 1? itu dia ya. Nggak ada cuannya tuh. Itu pertanyaan yang baik sekali ya. Kenapa nggak dari awal Dari ya? awal buang-buang waktu. Kepake nggak ekonomi manajemennya? Ya. Kayaknya enggak. Iya, kenapa nggak dari awal, Bung? Iya, mungkin jalan hidup ya. Waduh, Jadi waktu itu, jawabannya teologi sekali nih. jadi pada awalnya sebenarnya saya tuh belajar politik ya. Oh, Dulu belajar politik 2 semester di mana? Di Surabaya juga? di Surabaya. Lalu saya pindah ke Fakultas Hukum 2 semester juga. Ini galauan ini kayaknya ini. Suka galau nih kayaknya. Belajar politik galau pindah ke apa tadi? Hukum, Fakultas Hukum ya. Bisa pindah ke ekonomi gitu. Iya, karena dulu Gimana ceritanya? Menarik gitu. kehidupan saya mungkin tidak selancar atau seberuntung banyak orang lain yang Oh, apa? beruntung. Masalah biaya atau apa? Iya, jadi saya mencoba untuk Oh, iya. membiayai kuliah saya sendiri gitu ya. Tapi hanya bertahan di 2 semester. Mahal kuliah. Tidak sanggup ya, bagi saya waktu itu mahal ya. Iya. 20 Oh, iya. Itu dimengerti sih. 3 tahun lalu ya. Lalu ambil Fakultas Hukum, sempat 2 semester lagi. Masalah tapi biaya juga. terbentur juga karena saya tidak minta orang tua kan. Lalu yang ketiga saya ambil ekonomi, saya sudah bertekad ini harus sampai. Kelar nih kalau nggak, aduh. Dan puji syukur Sampai ya, S2 ya? bisa selesai sampai S2. Waktu teologi juga biaya sendiri ya? Iya. Wah, berarti sudah mandiri sejak muda nih. Kalau aku kan S1 masih minta apa-apa waktu itu. Udah kerja, cuma masih dibayarin lah. Ya mungkin jalan hidup kita memang unik ya masing-masing ya. Jalan hidupnya ada yang mendesain atau enggak nih, Bu? Atau ini random aja nih? Kalau secara teologi memang saya percaya ada yang Ada yang mendesain. Ada Siapa yang itu yang mendesain? mendesain, ya. Hah? kalau dalam bahasa agama ya Tuhan ya. Oh gitu ya. Dalam pemikiran saya secara Iya, iya. personal ya.
Tetapi ada juga yang mengatakan ya itu kejadian secara acak. Ya saya apresiasi. Hubungan sebab akibat yang ya, hubungan sebab akibat. Tetap saya apresiasi jika ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau Bung pribadi tetap ada desainer. Mungkin lebih tepatnya peristiwa hidup manusia itu. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saleh sekali nih. Saya ini kalau deket Bung Dimas suka agak kebakar gitu loh. Itu saya belajar aku nggak gelap-gelap gitu kan kalau aku bajunya Nietzsche yang cyborg gitu kan. Kerasa panas nggak nih kru-kru rumah filsafat kan di masjid kita ini kan manusia-manusia pendosa ini kan. Kalau Zulman enggak, Zulman masih suci. Sorry. Iya Bu. Oh iya. Ya itulah. Kelihatan nih dari cara ngomongnya beda banget sama gue ya. Tapi ya rumah filsafat memang isinya orang-orang dari berbagai penjuru peradaban ya. Manusia-manusia yang unik ya. Unik ya. Tamu-tamu Bung Reza ya. Suatu saat nanti Bung Dimas yang nge-host nih gitu. Kita kenal siapa gitu. Zul lah nanti pembicaranya gitu. Sorry nggak mau tahu. Jadi Bung percaya bahwa ada penyelenggaran ilahi, bahwa hidup itu adalah penyelenggaran ilahi, providentia Dei kan benar. Semua itu ada desainnya. Iya, di satu sisi saya percaya itu, walaupun kita tidak boleh terjebak pada satu ekstrim di mana semuanya ini adalah ketetapan ilahi gitu ya, sehingga kita terbebas dari tanggung jawab. Kayak lagunya Ari Lasso tuh semua adalah misteri ilahi itu. Jadi saya pikir ada dua hal yang bisa kita jadikan patokan ya, bahwa secara personal, tapi mohon maaf nih kalau saya harus santai aja, kita mah di rumah filsafat nggak usah minta maaf lah, minta duit aja gitu. Harus berbicara sedikit tentang apa yang saya percayai gitu ya. Kedua hal itu tentu ada penyelenggaraan ilahi, tapi juga kita tidak terbebas dari tanggung jawab manusia kan gitu. Perdebatan di situ kan, kalau semua ini sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, lalu apakah ada kebebasan? Apa kebebasan memilih karir, kebebasan berpikir lah, kebebasan memilih pasangan hidup. Itu semua ditentukan. Kita santai aja di rumah kan, nggak usah kerja. Itu semua sudah ada jalannya. Itu gimana Bung? Jadi pasifis? Ya, menjadi orang yang terjebak pada ekstrim yang keliru saya pikir ya. Karena sekali lagi menurut saya kita diciptakan tidak untuk menjadi robot gitu ya. Karena kamu lahir, kamu menikah dengan siapa, kamu dapat pekerjaan apa, kamu nanti naik bus apa, punya mobil apa, semuanya didikte secara saklek sehingga seakan-akan kita tidak ada tanggung jawab untuk memilih. Padahal kehidupan kita penuh dengan pilihan kita masing-masing. Tiap hari kita memilih, bangun pagi mau ngapain nih? Iya, kita mau pakai baju apa? Hitam, hijau, mau pakai baju apa enggak gitu kan? Kamu minum apa? Iya. Nah, pilihan-pilihan kita itu dari kebebasan atau dari Sang Pencipta tadi? Nah, ini persoalan abadi kan di dalam teologi dan filsafat juga ya. Iya. Sartre kan yang ngomong Tuhan dan kebebasan. Jika Tuhan ada, manusia tidak bebas. Karena manusia bebas, maka Tuhan tidak boleh ada. Itu kata Sartre loh, bukan kata saya. Itu gimana Bung kira-kira? Iya, yang Paul Sartre boleh aja bicara seperti itu. Tapi kan lumayan logis lah, itu kita tanggapin lah logis. Tapi saya pikir dia hanya menggaungkan apa yang sudah perdebatkan ya di abad ke-5 ya, antara Agustinus dan 5 tuh berapa ribu tahun yang lalu ya mungkin? 1600 tahun lalu mungkin ya. Antara Bellarminus ya? Agustinus dan Pelagius ya. Itu kan dalam konteks keselamatan iman Kristiani ya. Ini orang diselamatkan, bisa percaya Tuhan itu karena ditetapkan, dipilih atau kebebasan. Kebebasan ya. Milih sendiri gitu. Agustinus di posisi yang pertama, Pelagius yang kedua kebebasan. Saya pikir kedua hal itu tidak perlu bagaimana pertentangkan gitu. Kita perlu bisa berpikir secara realistis ya, bahwa memang di dalam kitab suci dipilih. Ini kalau teolog emang ngutipnya kitab suci nih, aku tuh kitab suci langsung gini denger. maaf karena auranya kan suci gitu ya. Sementara kita ini kan pasukan kegelapan gitu kan. Apalagi bisa sama Bang Rocky kemarin gitu ya. sorry terus. Okay. Jadi memang nyatanya dipilih. Tetapi secara realistis kan manusia itu memilih apakah dia mau mengikuti apa yang dikatakan oleh
tradisi agama ataukah dia menolaknya. Dan uniknya sebenarnya, sorry, saya potong. Jadi bahkan kalau kita menolak suatu ajaran agama itu pun juga bagian dari kehendak ilahi. Karena nah itu gimana tuh? Saya harus hati-hati ya di sini. Nah, itu gimana tuh? Jadi di satu sisi memang kita yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Iya, secara pribadi. Ya. Namun pada saat yang sama, tentu apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan itu tidak di luar pengetahuan Sang Khalik ya. Nah, hanya saya secara personal saya tidak pernah masuk ke area situ karena saya bukan Tuhan dan tidak masuk ke area mana nih? Tidak berencana untuk melihat yang transcendent. Melihat dari kacamata. Iya, karena saya manusia biasa. Berhigh view. Ya, kacamata yang lebih tinggi dan yang kemampuan orang berteologi ya sejauh apa yang dia pahami dari kitab suci yang dia baca ya. Oh, karena teologi itu berakar pada tradisi tertentu ya? Iya. Jadi ada teologi Kristiani, teologi Islam, teologi Buddhis. Atau Buddhis ada teologi nggak? Kapan-kapan lah kita undang pemikir Buddhis gitu ya? Oh iya, tentu. Menarik itu. Kalau di Hindu jelas ada teologinya. Nah, tema kita sore hari ini sebenarnya soal duka ya. Jadi Bung Dimas tadi dengan latar belakangnya, bagaimana dengan duka Bung gitu ya? Ketika orang berduka itu pasti kan ada sesuatu yang terjadi gitu ya, yang menyakiti hatinya, biasanya kematian, terkait atau kematian dan perpisahan gitu ya. Apakah itu bisa dilihat dari kaca, oh ini adalah kehendak Sang Khalik juga gitu ya. Atau ini peristiwa yang random aja, kecelakaan misalnya. Ini kan kita lagi heboh nih terkait dengan kecelakaan di Cianjur dan di Bekasi ya. Iya, kita yang orang kecelakaan sampai keinjek gitu kan, itu kan berduka, itu pasti seluruh Indonesia berduka, bahkan dia marah-marah. Ya, kita sedih atas peristiwa itu ya. Nah, apakah itu kehendak Sang Ilahi, Sang Pencipta, Sang Khalik? Ini karena ngomongnya sama teolog, makanya saya nanya gitu ya. Atau ini ya rangkaian sebab akibat dari tindakan manusia aja yang sedang melanggar hukum, atau kan katanya ada iring-iringan polisi yang cepat, tapi ternyata ada yang masuk liar gitu kan. Gimana menurut Bung? Sorry kalau saya agak kepanjangan. Kalau di dalam teologi, sependek yang saya tahu Bung, duka atau penderitaan itu adalah warna kehidupan manusia ya. Itu filsuf pertama Ibrani ya, menurut Philo adalah Philo adalah Philo ya, filsuf dari Alexandria ya. Dia menganggap Musa adalah filsuf pertama Ibrani yang mengatakan bahwa kebanggaan manusia itu adalah kesukaran dan penderitaan. Itu kayak masokis gitu dong berarti. Dalam pemikiran masokis itu kan orang yang mendapatkan kenikmatan dari rasa sakit ya. Iya, tapi saya pikir Musa tidak bermaksud seperti itu. Wah, saya bisa dikejar nanti. Wah, ini Musa Mas. Nah, itu kan tafsiran gitu ya. Silakan inilah. Iya, jadi penderitaan itu lebih kepada rasa tidak puas ya. Kepingin A tapi tidak mendapatkan A, kepingin B tidak mendapatkan B. Bahkan mungkin Musa sendiri juga mengatakan itu dari pengalaman dia sendiri ketika mencoba untuk membantu saudara-saudarinya yang diperbudak oleh orang Mesir ya. Dia membantu kan dicecar oleh saudara sebangsanya sendiri ya. Ya, jadi saya pikir dengan kenyang pengalaman seperti itu, dia menuliskan tuh kalau warna hidup manusia adalah penderitaan dan kesukaran. Bahasa Indonesia mungkin duka ya. Duka ya. Mungkin nggak sih itu ya itu lo aja gitu kan. Buat anak orang-orang kaya mah hidup ini pesta pora. Musa kan dia kan orang Yahudi yang diperbudak di Mesir kan. Musa adalah salah satunya dari putri Firaun ya, dia kan yang diselipkan itu. Dia mendapatkan segala yang terbaik dari kerajaan Mesir. Dia orang yang hebat, orang kaya, punya pendidikan yang terbaik pada zamannya karena Mesir negara adikuasa pada zaman itu. Sehingga ketika dia mengatakan itu, saya pikir dia bisa melihat dari dua perspektif, sebagai anak raja, anak putri Firaun, sekaligus sebagai pemimpin dari bangsa yang mengembara yang keluar dari perbudakan. Dan di masa tuanya dia menuliskan tentang
kebanggaan manusia itu kesukaran dan penderitaan. Oh, ini tafsiran saya. Mungkin dia menuliskan pas dia tua kan, dia kan memimpin orang-orang Yahudi keluar dari Mesir. Ya susah lah. Makanya dia bilang hidup adalah susah. Coba kalau dia stay di istana, nggak membawa orang Yahudi keluar, dia kan lain ceritanya. Hidup adalah pesta pora dan mabuk-mabukan. Sorry gimana tuh? Dia pernah masih pada posisi itu, menjadi putra dari kerajaan ya, dan ingin membela orang Yahudi dari perbudakan. Bahkan ada yang mereka berantem, dilerai oleh Musa, dan dia mendapatkan tantangan justru dari orang-orang Yahudi itu ya. Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim atau pemimpin atas kami? Sehingga dia bisa merasakan ya bagaimana sebelum dia memimpin bangsa ini keluar, ketika dia berada di tengah-tengah bangsa yang sudah keluar, mendamaikan dulu, koordinasi dulu kan. Itu setengah mati setengah hidup. Jadi karena akumulasi pengalaman, memori dia menuliskan satu nyanyian yang isinya ya kesukaran dan penderitaan itu sebagai warna kehidupan adalah kesukaran dan penderitaan. Dan ini ditulis 900 tahun sebelum Siddhartha mengemukakan ajaran beliau. Kira-kira masih relevan nggak, Bung? Untuk abad 21 ini, abad digital, atau gimana pengalaman Bung sendiri lah? Apakah hidup seperti itu, Bung? Saya kira itu akan tetap relevan ya, karena itu sangat manusiawi ya. Sebagai contoh aja, sekitar 900 atau 1000 tahun Siddhartha, seorang pangeran dari klan Sakya, 2500 tahun yang lalu kalau tidak tahu. Ya, sementara Musa kan mungkin lebih tua lagi ya? Lebih tua, sekitar 9 abad ya, 9 atau 10 abad sebelum Siddhartha. Siddhartha juga mengemukakan hal yang sama ya, bahwa realitas ini adalah adanya penderitaan. Bung juga mendalami ajaran Dharma, Buddha Dharma semacam itu ya? Saya tahu sedikit aja. Karena sedikit tuh biasanya banyak gitu ya. Ini karena saya bukan seorang Buddhis, tetapi saya menaruh respect terhadap Siddhartha Gautama, ajarannya ya. Dan ada beberapa kemiripan, kalau nggak boleh dibilang sama ya, mengenai penderitaan. Paralelisme ya. Kalau di dalam Buddhisme kan penderitaan itu akarnya ada pada keinginan yang tidak wajar ya. Itu pada abad pertama. Tunggu, sorry saya potong. Apa ukurannya wajar dan tidak wajar, Bung? Nah, itu kayaknya saya pernah itu Bante Panyavaru pernah ngomong gitu kan. Saya nonton, kita kayaknya pernah nonton YouTube-nya sama deh. Tapi kan ukuran wajar dan tidak wajar beda-beda. Kalau saya misalnya, saya punya keinginan Ferrari, ya nggak wajar lah, kira lo gaji lo berapa gitu. Tapi kalau Tom Cruise atau seleb atau anak orang kaya, Ferrari itu wajar. Ya, apa ukurannya wajar dan tidak wajar? Mungkin tiap kita memiliki standar yang berbeda, tetapi masing-masing kita, saya pikir, tahu apa yang wajar buat kita dan apa yang tidak wajar buat Bung apa, Bung? Saya minum ini wajar ya. Ini wajar ya. Kalau yang tidak wajar apa tuh? Tapi dalam konteks itu mungkin menghindari kenyataan bahwa kita bisa menua, sakit dan meninggal ya. Itu ya utama sekali. Itu yang katanya baru retret kemarin ya ini. Auranya masih aura retret nih, retret di Mendut kan. Itu saya sekitar 12 tahun yang lalu ya mulai mempelajari agama-agama. Dan setiap agama memiliki pengajaran yang indah ya. Bahkan ada kemiripan. Kalau dalam teologi Kristiani itu disebut sebagai common grace, satu anugerah umum. Walaupun mereka bukan tema disertasi. Hampir jadi tema disertasi ya, common grace itu ya? Oh enggak, itu santai aja. Biasa aja ya. Nggak dijadiin tema disertasi aja? Saya pikir sudah terlalu banyak yang nulis tentang itu. Udah banyak nulis ya? Terutama yang dari tradisi reformasi ya, saya pikir. Ya, jadi ada kemiripan antara dari tadi yang Musa, penderitaan, lalu Siddhartha, lalu tentang keinginan yang tidak wajar sebagai akar dari duka atau penderitaan, itu pernah sempat disinggung oleh tokoh komunitas Kristiani di abad pertama ya di Yerusalem, Yakobus, bahwa keinginan kamu yang saling berperang dalam dirimu itu membuat kamu iri, bahkan membunuh ya. Jadi sebenarnya itu satu poin yang baik yang bisa kita pelajari ya. Iya. Coba kita pertajam ini ya. Jadi manusia boleh nggak punya keinginan? Tentu boleh, Bung. Nah, tapi itu tadi, itu kan
misalnya saya ingin sesuatu, untuk bilang itu wajar atau tidak wajar, itu ukurannya apa gitu loh. Manusia pasti punya keinginan sehingga Tapi kalau misalnya kayak saya tentu contohnya, boleh ya. Ferrari itu kan ya kejauhan lah ya gitu ya. Tapi BMW boleh lah gitu kan. Tapi boleh nggak tuh kalau saya pengen punya itu gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Nah, Tapi saya kira hati nurani kita akan menjawab ya. Apakah sekali lagi yang disoroti bukan keinginannya, karena keinginan perlu lah ya. kita macam-macam. Kita punya hasrat ya. Kayak misalnya saya lapar, saya ingin makan. Yes, Boleh dong. boleh. Tetapi hasrat yang ada dalam diri manusia ini kalau kita mau fair, kita melihat ke dalam, hati nurani kita akan bisa menjawab itu ya. Conscience ya. Apakah ini sesuatu yang Ini juga perdebatan di dalam wajar filsafat moral atau itu. tidak? Hati nurani itu alami dari sana, dari suara Tuhan, atau itu bentukan masyarakat. Nah, jadi orang tua saya ngajarin yang baik tuh ini, perlahan-lahan jadilah kayak suara hati. Conscience. Nah, suara hati itu sifatnya sosial, diciptakan secara sosial atau secara natural, bahkan supranatural. Katanya ada suara Tuhan. Itu Bung gimana posisi Bung di situ? Saya kira- Sorry ini pertanyaan berat-berat. Pertanyaan yang menarik. Kalau saya ngundang dulu santai Bung, pertanyaannya kayak pertanyaan abadi di dalam teologi dan filsafat. Ya, Nggak apa-apa lah ya, sekali lah. ya kalau Sambil minum dulu nggak apa-apa. ya kalau pinjam usulan dari Lawrence Kohlberg ya, Nah, moral manusia atau dalam hal ini conscience itu memang berkembang ya melalui tahapan-tahapan, dan salah satunya juga dari lingkungan atau orang yang mendidik kita, orang tua atau agama, sekolah, dan kita memiliki satu ya. jenis moralitas tertentu, yaitu karena suntikan-suntikan dari luar ya. Sorry. Contoh ya, misalnya saya lahir di silahkan diminum Bung. Ini disponsorin Minum, udah 38 bar and cafe gitu ya. Thank you so much. Di daerah Kebayoran. Tapi nanti harus bayar kita itu. Santai, Zul yang bayar Pak. Oh, bisa tambah lagi kalau itu. Jadi tadi mau nanya apa jadi lupa kan gitu ya. Moral Oh iya, misalnya saya lahir di Dari keluarga yang isinya adalah pencuri profesional. Ini adalah profesi turun-temurun gitu ya. Misalkan gitu ya. Dan saya juga tinggal di kampung, tetangga saya juga maling profesional. Saya pikir adalah di sebuah tempat ini. Atau mungkin bukan pencuri lah, atau assassin, pembunuh. Atau ninja di Jepang ya. Yang itu kan pembunuh kan, killer, pembunuh sewaan. Maka moralitas saya juga moralitas pembunuh dan maling, kan itu yang diajarkan ke saya. Ah, itu gimana menurut itu? Benar nggak pendapat itu? Iya benar. Berarti suara hati itu, conscience itu, nurani itu bukan suara Tuhan, itu suara lingkungan sosial. Tentu dia disuntikkan ya. Jadi seorang bayi dia akan menjadi manusia seperti apa ketika dia mengikuti tahap proses perkembangan psikologis ya. Iya. Kalau umur 0, 2 dia akan mulai berkembang 2 sampai 4, Iya. 4 sampai 12, 12 sampai 18. Ya kalau kita pinjam pemikiran Erik Erikson ya. Jadi saya pikir benar apa yang Bung Reza katakan. Iya. Di mana dia tinggal, keluarga terdekat atau siapapun yang mendidik dia, entah ke orang tua atau siapapun ya yang mendidik dia, lingkungannya itu akan membentuk dia menjadi seperti apa. Nah, pertanyaan apakah bentukan itu 100%? Atau ada kadang-kadang misalnya keluarga pembunuh tadi, pembunuh profesional, assassin kan kalau di Arab itu tradisi, assassin akhirnya jadi assassin bahasa Inggris. Akhirnya ada satu yang ngerasa ini kayaknya bukan hal yang baik deh kita bunuh-bunuhin orang kayak gini. Mungkin nggak ada seperti itu? Ada dissenting opinion gitu ya? Tentu bisa saja terjadi itu. Dari mana itu datangnya gitu? Kalau secara teologis ya. Iya. Secara menurut Bung lah gitu ya. Kalau secara teologis menurut saya itu adalah ketukan hati dari Tuhan ya, mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan keliru gitu. Walaupun lingkungan sosialnya tuh menekan dia, tapi kayaknya ya, itu kan kita melihat itu terjadi berkali-kali ya, apa whistleblower lah atau apa. Bahkan di dalam tradisi kerajaan di Indonesia juga beberapa kali ada kisah seperti itu. Seorang yang lahir di dalam lingkungan kerajaan atau keraton, dia merasa saya lebih baik dekat dengan rakyat ketimbang saya tinggal dalam lingkungan keraton. Surya Mentaraman bukan ya?
salah satunya ya. Mungkin salah satunya beliau ya, Ki Ageng Suryo Mentaram, Pangeran Diponegoro juga ya, yang sekalipun putra dari raja ya, tapi lebih ingin bersama dengan rakyat bahkan melawan penjajah. Saya pikir itu adalah satu suara hati nurani yang muncul untuk bisa berbuat sesuatu yang beda dari tradisi kita. Tekanan sosial. Nah, menurut Bung itu datang dari Tuhan. Tuhan kayak bekerja di dalam hatinya dia untuk bilang kamu harus berbeda loh dari yang ini gitu. Ada dua hal yang bisa saya jawab mungkin. Yang pertama itu adalah satu existential goodness atau kebaikan secara eksistensial. Kebaikan eksistensial. Iya. Itu muncul gitu. Ini nanti harus dikasih subtitle existential goodness gitu ya. Saya pinjam ini dari Dr. Yakub Susabda ya. Existential goodness, dia orang yang beragama atau tidak, percaya ada Tuhan secara personal ataukah Tuhan yang bukan personal. Jadi apapun yang dia percayai, tapi bisa muncul tuh kebaikan secara eksistensial, kebaikan yang muncul secara manusiawi walaupun dia tidak menganut ajaran sudah dari kepercayaan tertentu, ya tiba-tiba muncul. Itu sudah by design, ada blueprintnya di dalam DNA manusia untuk bertindak moral gitu ya. Yes. Lalu yang kedua, gitu ya. Kebaikan secara ontologis ya, sebagai seorang yang didesain. The ontological goodness, kebaikan ontologis. Gimana itu? Jadi teknis ya. Emang kita ingin membedah konsep-konsep begitu dan dikemas dengan lebih santai. Jadi ontological goodness ini jadi nggak pakai K depannya ya, O aja ya. Kalau K itu lain bunyinya itu. Kebaikan ontologis. Gitu ya nanti. Ya sorry. Dari secara esensi dia muncul karena satu karya ilahi gitu. Muncul suatu hati nurani yang didorong oleh satu person ilahi untuk berbuat baik. Nah, pertanyaan saya lalu, kalau memang existential goodness dan ontological goodness itu ada, kenapa dari misalnya tadi dari keluarga yang pembunuh tadi cuma satu atau dua yang begitu, yang lain ngikut aja gitu, ngikut pada tradisi keluarganya sebagai pembunuh gitu ya. Atau mungkin kalau yang lebih relevan kayak di abad 21 tuh lahir di keluarga kelompok teroris radikal gitu misalnya. Mungkin anak-anaknya juga akhirnya ngikutin ayahnya gitu ya. Nanti ada satu mungkin yang nggak ikut berbalik. Tapi kok cuma ada satu, yang lain kok nggak ikut, gimana tuh? Ya, jadi itu apakah Tuhan milih-milih gitu kan? Tuhan milih-milih ya. Wah, itu. Apakah Tuhan kriterianya apa gitu ya? Tampaknya ini waktu yang tepat kita menyanyikan lagu Ari Lasso ya. Waduh, gimana tuh? Oh, itu misteri Pak. Bisa nyanyi Gung tuh, nyanyi nggak apa? Mana ada gitar? Bung Dimas ini juga musisi, dia pemain piano, pencipta lagu gitu ya. Masih belajar. Lagu-lagu yang menyejukkan hati lah gitu. Kita lagu-lagu tipe saya lah gitu. Jadi jawaban untuk pertanyaan Bung itu adalah ini ya, jawaban yang tidak mungkin konklusif ya. Nah, itu kan yang saya kan belajar filsafat Bung ya. Itu teologi itu suka begitu, ketika mentok dia bilang itu misteri ilahi gitu ya. Kan kalau kita di filsafat kita bilang ya lo aja nggak logis gitu ya. Kira-kira gimana tuh Bung? Ini bukannya bermaksud mengenai teologi ya, tapi kalau di filsafat kan kita harus ada konsep, ada urutannya, ada koherensi gitu ya. Nah kalau di teologi begitu dia mentok, inilah misteri lah, kita percaya saja. Ya justru mungkin buat para teolog dan kaum religius, oke, buat para filsuf, ini karena lo nggak mampu aja lo ngomong begitu. Itu gimana tanggapannya? Maka dari itu teologi harus mengetahui batasannya ya. Dari awal teologi tidak boleh jumawa bahwa dia bisa mengerti semua konsep di dalam kitab suci yang dia pelajari. Dia harus tahu batasan sejauh mana kitab suci mengajarkan pada dia dan sejauh mana dia tidak bisa menyentuh bagian-bagian yang memang tidak bisa disentuh dan tidak boleh seakan-akan merasa bahwa dia memahami semua. Lalu saya dari awal memang tidak terlalu tertarik untuk disebut sebagai teolog. Masih jauh lah Pak. Minum dulu, santai. Jadi dari awal ya udah belajar aja. Ini ngeles biar nggak ditanya berat-berat kan pada. Karena kalau teolog kan pertanyaannya unjup gitu ya. Ya jadi saya heran juga ini sesekali ada mungkin teman-teman tertentu yang mengatakan bahwa
kitab suci secara jelas mengatakan gitu. Ya memang ada bagian yang jelas, tapi ada bagian-bagian yang kita harus fair mengatakan kita nggak jelas gitu. Contoh katakanlah di dalam kitab suci Kristiani ya, setidaknya ada 3 hal ya yang termuat di situ. Yang pertama hal-hal yang praktis ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bohong. Ya tahu lah, sangat praktis, nggak usah ditafsirin. Ya udah seperti itu. Jadi hukum malah sekarang. Iya, dan kita tahu dengan mudah tanpa tafsir yang rumit, ya itulah. Walaupun kita tidak selalu bisa melaksanakan ya. Walaupun kadang-kadang kan kayak misalnya jangan membunuh, kalau membela diri bagaimana? Nah, atau dalam kondisi perang. Itu akan menjadi pertanyaan etis ya, Bung ya. Iya, itu. Lalu yang kedua tentang eksperiensial ya. Jadi isinya itu pengalaman tokoh-tokoh gitu ya, yang kita bisa pahami dengan mudah gitu. Iya. Tapi yang ketiga itu yang bersifat theological philosophical ya. Yang mungkin di antara komunitas Kristiani sendiri itu sangat sedikit ya yang masuk ke area sana gitu. Kan terlalu rumit ya atau gimana? Contoh tentang konsep Tritunggal. Mengapa Allah itu satu tapi 3 pribadi? Kenapa 3 pribadi tapi satu? Itu Bung bisa menjelaskan itu. Kenapa yang satu jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi kenapa 3-nya esa gitu ya? Dan memang iman Kristen tidak pernah memiliki 3 Allah, tetapi Allah yang tunggal, yang monoteistik. Ya, Tritunggal, Allah yang monoteistis. Bisa nggak? Atau kenapa forum ini? Katakanlah, mohon maaf, lalu harus meminjam dalam ajaran Kristiani ya, itu Yesus adalah seutuhnya manusia dan juga seutuhnya Allah ya. 100%. Iya, walaupun saya nggak terlalu suka dengan kata 100%, 200%, karena kalau di program kita ngetik di Word, katakan kan bisa di zoom 100%, 200% juga. Jadi saya mungkin lebih memilih kata seutuhnya manusia, seutuhnya Allah gitu ya. Dan kita yang Tritunggal dulu deh. Ini salah satu jadi kesini konsep paling tinggi. Atau gimana Bung? Bisa menjelaskan ke kami ini para filsuf kegelapan ini gitu ya. 3 tapi 1 tapi 3. Bagaimana itu dipahami? Ya kita santai aja ya. Mungkin lebih tepat kita minum dulu atau gimana? Lebih memilih untuk percaya bahwa itulah keadaannya. Tentu saya tidak merasa ada satu cara yang paling mudah untuk menjelaskan ini melalui ilustrasi ya, karena analogi gitu ya. Ya, Tuhan itu begitu besar ya, sehingga untuk diilustrasikan melalui hal-hal yang secara material mungkin tidak cukup memadai. Tetapi saya ingat kalau tidak keliru itu John Locke ya pernah mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang rasional, tapi ada yang irasional juga. Tapi di luar itu ada yang suprarasional, itu seperti hal yang John Locke ngomong gitu ya. Kalau saya tidak keliru mention, mohon maaf. John Locke itu empiris ya. Ada sesuatu yang suprarasional yang seharusnya itu adalah hal yang benar, tetapi kita tidak bisa mencernai. Contoh. Oke, kembali ke Tritunggal. Bagaimana contohnya? Tapi ini saya tidak mencoba menjelaskan Tritunggal, tapi mengenai yang suprarasional. Iya, suprarasional. Yang Tritunggal nanti dulu lah. Episode lain lah nanti ya gitu ya. Dimas sendiri yang ngomong ya nanti. Cahaya ini kan adalah partikel ya, sehingga kita bisa melihat sekaligus adalah gelombang gitu. Oh, kuantum, fisika kuantum. Partikel bukan gelombang. Iya. Gelombang juga bukan partikel, setahu saya ya. Tetapi para fisikawan menerima bahwa cahaya adalah partikel dan gelombang. Hubungannya dengan Tritunggal gimana? Jadi ini adalah sesuatu yang seakan-akan bertentangan atau tidak masuk akal, tetapi itu adalah kebenaran suprarasional ya. Paradoks mungkin jatuhnya, enggak ya? Ada yang menyebut itu paradoks, ada yang menyebut itu, kalau G.I. Packer, seorang teolog, mengatakan itu adalah satu antinomi ya. Seakan-akan hukum yang bertabrakan, tapi sebenarnya tidak. Nah, di dalam Tritunggal saya memahami itu sebagai sesuatu yang wajar saja dan bisa dipercaya. Mungkin bisa dipercaya kayak gini ya, antara kebebasan dan hukum. Hukum itu kan ngatur kan, membuat kita tidak bebas. Tapi justru dalam ranah negara hukum, kita bisa bebas berpendapat, bebas berpikir. Jadi seolah-olah berbeda. Kebebasan hukum seolah-olah bertentangan
Padahal bisa Padahal bersama-sama. Kebebasan dimungkinkan oleh adanya hukum. Karena kita jadi dilindungi, kita ngomong dilindungi, kita naik motor dilindungi oleh hukum gitu ya. Jadi kelihatannya berbeda, tapi dalam kenyataan itu hidup bersama. Ya. Begitu nggak kira-kira? Mungkin bisa seperti itu. Kembali lagi ke Allah Tritunggal. Oke. Allah yang dipercaya dalam iman Kristianis yang saya tahu, Allah itu esa ya. Esa. Tapi di dalam keesaan Allah itu dia memiliki 3 pribadi yang tidak bisa disamakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Mungkin kita akan masuk tema itu suatu saat nanti lebih dalam. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ini kan pemahaman yang rumit ya, kompleks, teologis, filosofis sekaligus. Bagaimana pemahaman ini bisa membantu kita di dalam duka? Tadi yang kita kembali ke tema awal gitu ya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika orang yang kita cintai pergi, entah karena perpisahan atau karena kematian. Bagaimana pemahaman yang kompleks ini nih, yang Bung pelajari di dalam teologi, dan kini punya universitas malah ya, ODBU gitu ya. Itu bisa membantu kami-kami ini yang berduka ini, Zul yang nggak punya pacar, kan kasihan. Zul ini manajer Rumah Filsafat, Yayan, nggak tahu Yayan punya nggak nih untuk kayak ini. Oh ada deh, ada berapa cabangnya di mana aja? Bagi ke Zul dikit lah satu. Jadi kan tadi Bung bilang sumber penderitaan adalah ketika kita mau sesuatu dan kita tidak mendapatkannya. Apa peran teologi untuk membantu orang-orang ini gitu? Atau pemahaman teologi filosofis yang Bung punya ini kan kayaknya bukan teologi dong, ada psikologi tadi saya dengar, punya background ekonomi juga, walaupun kayak udah lupa semua. Filsafat juga belajar, katanya mau ngambil S3 di STF nih. Kita jadi satu alumni nanti. Iya, saya pikir teologi akan mendorong kita untuk melihat bahwa kita sebagai manusia, kita perlu kembali kepada apa yang disarankan oleh kitab suci jikalau dia seorang beragama yang percaya pada kitab suci agama masing-masing. Ya, tentu. Kalau di dalam Kristiani jelas bahwa penderitaan itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan. Tak bisa dihindari ya. Keniscayaan. Iya. Seperti orang sakit, kita niscaya bisa sakit walaupun kita katakanlah menjaga kebugaran, kita minum suplemen, kita menjaga pola makan, pola hidup, tapi kita bisa tetap sakit. 2 tahun belakangan ya sudah prokes, ataupun sakit, terjangkit juga. Iya. Dan yang nggak prokes malah nggak sakit. Nah, uniknya selalu misteri ilahi bukan? sorry. Lalu diabaikan orang, ditipu orang, putusin pacar, dikhianati, ditipu bisnis misalnya. Itu adalah keniscayaan. Siapapun bisa mengalami itu. Jadi sebenarnya apa penderitaan? Apakah itu penderitaan yang disebut sebagai kesengsaraan atau penderitaan? Sepintas mungkin iya, tetapi kalau kita mau telisik lebih dalam, itu adalah hal-hal yang niscaya bisa dialami oleh siapapun.